Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qarib Mariana dengan NIM 28921502554 dari Prodi Manajemen Sorea dengan mata kuliah di sini Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Di sini saya akan menjelaskan tugas ujian akhir semester video 2 ya. Langsung ke materi. Di sini ada C-kuadrat untuk uji goodness. Dalam statistik, distribusi chi-square digunakan untuk pengujian banyak hal. Mulai dari pengujian proporsi data, pengujian kesamaan rata-rata, serta pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis yang menggunakan dasar distribusi chi-square diantaranya yang ada uji kesesuaian goodness of fit test. Nah, pengujian independensi, pengujian homogenitas, serta pengujian varians dan standar deviasi populasi tunggal. Nah, dalam pengujian hipotesis yang menggunakan dasar distribusi chi-square pada uji kesesuaian akan diuji kesesuaian antara frekuensi observasi FO dengan frekuensi harapan FE ya di sini. Frekuensi observasi diperoleh dari nilai pada hasil percobaan, sedangkan frekuensi harapan diperoleh dari perhitungan secara teoritis. Selain itu, uji C-kuadrat juga dapat digunakan untuk menguji kesesuaian antara distribusi sampel dengan distribusi teoritis. Misalnya, digunakan untuk menguji apakah distribusi binomial, normal, atau Poisson secara sesuai dengan data yang dimaksud atau tidak. Next. Di sini ada rumus umum di mana C-kuadrat frekuensi pengamatan observasi untuk kategori KI, frekuensi yang diharapkan ekspektasi untuk kategori KI. Nah, untuk langkah-langkah uji kesesuaian dengan menggunakan chi-square. Yang pertama, menentukan hipotesis. Frekuensi pengamatan sesuai dengan frekuensi yang diharapkan. Yang kedua, frekuensi pengamatan tidak sesuai dengan frekuensi yang diharapkan. Yang kedua, mencari nilai C-kuadrat, hitung menggunakan rumus C-kuadrat atau menggunakan program SPSS. Yang ketiga, menentukan signifikansi. Yang keempat, menentukan derajat kebebasan. Di sini DF sama dengan K minus 1. Nah, di mana K menyatakan banyaknya kategori pada data. Yang nomor 5, mencari nilai chi-square table. Yang keenam, menentukan kriteria pengujian. Jika chi-square hitung, chi-square tabel, maka H0 untuk tolak. Next. Nah, jika chi-square hitung di sini chi-square tabel, maka HO diterima berdasarkan signifikansi. Jika signifikansi di sini maka HO ditolak, jika signifikansi maka HO diterima. Nah, untuk yang nomor 7, maka memberikan kesimpulan berdasarkan kriteria pengujian. Next. Nah, di sini ada contoh soal. Misalnya dalam suatu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan SMP di Kabupaten Tulungagung untuk mengetahui efektivitas penggunaan kurikulum baru 2013 yang digunakan di tingkat SMP. Penelitian dilakukan terhadap guru-guru SMP sebagai responden dan sebanyak 32 orang. Kepada guru-guru tersebut diajukan pertanyaan tunggal, bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang penggunaan kurikulum 2013 di SMP sekarang? Jawaban dari pertanyaan tersebut telah disediakan. Yang pertama, kurikulum baru lebih efektif dari kurikulum sebelumnya. Yang kedua, kurikulum baru tidak efektif dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Yang ketiga, kurikulum baru dan kurikulum lama sama-sama efektif. Dan yang keempat, tidak memberikan jawaban. Kita langsung selanjutnya, di sini ada tabel perhitungan C-kuadrat. Nah, untuk jawaban guru SMP di sini yang pertama kan kurikulum baru lebih efektif dari kurikulum sebelumnya. 15 banding 8. Yang kedua, kurikulum baru tidak efektif dari kurikulum sebelumnya. Sama 8 banding 8. Yang tiga, kurikulum baru dan kurikulum lama sama-sama efektif. Nah, di sini ada 6 sama 8. Yang keempat, tidak memberikan jawaban. Nah, 3 sama 8 di sini jumlahnya sama ya, 32. Untuk uji keselarasan di sini ada uji keselarasan fungsi bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi dari hasil-hasil yang teramati pada suatu percobaan terhadap sampel mendukung suatu distribusi yang telah dihipotesiskan pada populasi untuk menguji apakah frekuensi yang diobservasi memang konsisten dengan frekuensi teoritisnya.
Apabila konsisten atau tidak terdapat perbedaan yang nyata, maka hipotesa diterima atau klaim HO. Sebaliknya, apabila tidak terdapat konsistensi, maka hipotesa ditolak. Nah, di sini kasus, jika Anda melempar koin yang memiliki sisi muka dan sisi belakang sebanyak 1 kali, ada 2 kemungkinan muncul. Sisi muka dan belakang, dalam hal ini harapan kita masing-masing sisi muncul sebesar 0,5. Jika 20 kali Anda melempar, bagaimana harapan Anda? Di sini Anda akan berharap sisi muka dan belakang masing-masing akan muncul sebanyak 10 kali. Nah, 20 dibagi 2. Jika Anda lempar mata dadu sebanyak 120 kali, dapat nilai harapan untuk uji masing-masing mata dadu. Nah, uji keselarasan, goodness, test. Next. Nah, di sini ya 120 dibagi 6 sama dengan 20. Nah, di sini sama 20, 1, 2, 4, 5, 6. Nah, di sini ada si kuadrat untuk uji normalitas. Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan distribusi data, merupakan ujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis statistik parametrik. Karena data yang berdistribusi normal merupakan syarat dilakukannya tes parametrik. Sedangkan untuk data yang tidak mempunyai distribusi normal, maka analisisnya menggunakan tes non-parametrik. Untuk mengetahui bentuk distribusi data dapat digunakan grafik distribusi dan analisis statistik. Penggunaan grafik distribusi merupakan cara yang paling gampang dan sederhana. Cara ini dilakukan karena bentuk data yang terdistribusi secara normal akan mengikuti pola distribusi normal di mana bentuk grafiknya mengikuti bentuk lonceng atau bentuk gunung. Nah, sedangkan analisis statistik menggunakan analisis keruncingan dan kemencengan kurva dengan menggunakan indikator keruncingan dan kemencengan. Nah, di sini ada uji si kuadrat. Menurut Profesor Dr. Sugiono dari 2005 dalam buku statistik untuk penelitian, salah satu uji normalitas data yaitu si kuadrat kali 2 merupakan pengujian hipotesis yang dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang telah terkumpul dengan kurva normal baku atau standar A di sini. Jadi membandingkan antara B, garis miring A. Bila B tidak berbeda secara signifikan dengan A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal. HO di sini data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. H1 data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau grafik distribusi si kuadrat. Umumnya merupakan kurva positif, yaitu miring ke kanan. Kemiringan ini makin berkurang jika derajat kebebasan makin besar. Nah, di sini yang pertama menentukan data normalitas dengan si kuadrat. Yang pertama ada menentukan min atau rata-rata. Di sini X sama dengan FXI N. Yang kedua menentukan simpangan baku, ya. Yang ketiga membuat daftar distribusi frekuensi yang diharapkan. Ada menentukan batas kelas, mencari nilai Z, skor untuk batas kelas interval, mencari luas O sampai Z dari tabel kurva norma. Yang keempat ada mencari luas setiap kelas interval, dan yang terakhir ada mencari frekuensi yang diharapkan atau EI. Next, ya. Sini ada chi-kuadrat untuk uji independensi. Chi-square adalah alat uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah dua variabel memiliki hubungan secara signifikan. Kedua variabel yang diuji dalam uji independensi chi-square atau disebut juga uji si kuadrat merupakan jenis variabel kategorik, ya, dan datanya disusun dalam bentuk tabel kontingensi. Nah, langkah-langkah uji chi-square di sini. Yang pertama ada menetapkan hipotesis. HO di sini terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel. Satunya di sini terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel, dan yang kedua menetapkan tingkat signifikansi. Nah, di sini dalam kurung CX. Tingkat signifikansi yang digunakan biasanya adalah 5%. CX sama dengan 0,05 sama dengan A sama dengan 0,05, atau disebut juga tingkat kepercayaan yang digunakan adalah 95%. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.